kondisi ilmu utama. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gangguan metabolisme dan implikasi klinis yang ditimbulkan ya. Jadi aspek-aspek klinis yang berdampak atau yang diakibatkan oleh gangguan metabolisme ya, misalkan gangguan di fase glikolisis, misalkan gangguan di fase pembentukan pirufat atau gangguan di fase metabolisme itu sendiri ya. Nah ini gangguan metabolisme itu bisa dicerminkan oleh ya lesu, lemes. Nah itu salah satu gejalanya ya, tapi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa ya. Itu hanya perlu banyak evaluasi ya itu terkait gangguan metabolisme ini. Jadi gangguan metabolik apa itu? Jadi gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Sedang metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan ya menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Kemarin kan mengkatalisis baik itu glukosa, protein maupun lipid. Ya. Ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu ya, sehingga produksi energi yang dibutuhkan juga mengalami gangguan gangguan dalam prosesnya ya, sehingga akan terjadi gangguan ya dalam berbagai fungsi tubuh. Ya. Kemudian nutrisi, jadi gangguan metabolik adalah semua penyakit yang disebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, lemak ya. Salah satu contoh misalkan metabolik yang paling terkenal adalah metabolik karbohidrat ya, gangguan ya. Jadi, tidak bisa dirubahnya glukosa menjadi glikogen ya, tidak bisa rubahnya glukosa menjadi glikogen, jadi diabetes. Nah, ini gangguan metabolik pada anak. Ya. Ini dapat terlihat itu terhambat pertumbuhan, ya. Terhambat pertumbuhan fisik, ya, sulit makan atau tidak gangguan makan, ya. Kemudian tidak seperti anak-anak yang normal lainnya, ya, jadi malas, lesu, gitu. Nah, ini gejala umum lainnya, anak selalu terlihat lemas, mual, muntah, tidak nafsu makan, ya, sakit perut, ya, itu bau napas, bau keringat, air liur dan urin yang tidak sedap, ya, itu semua mencerminkan terjadi gangguan metabolisme apa di dalam tubuh. Banyak metabolisme ya di dalam tubuh, apakah itu karbohidrat atau protein atau lipid ya. Kalau lipid, gangguan metabolisme bisa bau nafas ya, misalkan bau alkohol ya, bau keton ya, kadang bahkan bisa kejang ya, sampai ke sana. Jenis gangguan ya, jadi banyak ya di dalam tubuh kita itu ratusan reaksi kimia ya. Jadi yang sebetulnya terjadi ya.
itu ya yang umumnya bersifat sistemik ya, itu gangguan ya karbohidrat, protein, lemak ya. Jadi ini ya dasar gangguan ya. Dasar gangguan itu apa? Misalkan komponen terkait dengan komponen ya, komponen utama misalkan di dalam tubuh ini komponen utama itu hormon ya, gangguan hormonnya. Kemudian gangguan enzim dan koenzim ya yang terkait dalam reaksi kimianya. Ya, ini gangguan hormon ini bisa apakah itu hiperfungsi, hipofungsi atau malfungsi, nggak berfungsi. Ya. Kalau gangguan penunjang ya. Nah, itu artinya bisa berkurang atau bertambah. Nanti aktivitasnya meningkat atau menurun. Ya. Nah, terkait dengan gangguan yang ditimbulkan itu kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana. Ya, sama aja kualitasnya hiperfungsi, hipofungsi atau malfungsi dan kuantitasnya meningkat atau menurun. Contoh, satu gangguan metabolisme karbohidrat ya, itu bisa terdiri misalkan diabetes ya, itu kan mengakibatkan kadar gula darah meningkat ya di dalam darah, kadar glukosa dalam darah meningkat ya karena terjadi malfungsi daripada sel beta pankreas ya dalam memproduksi insulin atau reseptornya ya, reseptor insulinnya, atau ada insulin tapi kualitasnya tidak bagus ya, itu bisa juga menimbulkan diabetes, namanya insulin resisten ya. Kemudian ada galaktosemia ya. Ini suatu gangguan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa ya dengan baik ya. Nah, itu padahal galaktosemia, galaktosa itu berfungsi ya dalam ASI ya, terdapat dalam susu ya. Itu sangat berperan dalam pembentukan ASI ya. Kemudian terkait karbohidrat juga sindrom namanya Michael-Alder ya, suatu kelainan yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen ya. Nah, padahal glikogen itu penting ya untuk memenuhi ketika glukosa itu dalam keadaan rendah ya. Jadi kalau glukosa di dalam darah rendah ya, atau di dalam ketika mau dipecah jadi glukosa ya, glukosa kan siap dibuat untuk energi, siap di metabolisme dalam pembentukan ATP, itu tidak bisa dipecah oleh tidak bisa memecah yang berasal glukosa dari glikogen ya. Jadi kalau glukosa menjadi glikogen apa? Glikogenesis ya, glikogenesis. Tapi kalau glikogen menjadi glukosa, glikogenolisis. Ya. Artinya pemecahan glukosa itu terganggu ya oleh mungkin oleh hormon tertentu yang memecah siapa? Glukagon ya, glukagon hormon yang memecah glukosa menjadi glikogen menjadi glukosa. Nah,
Sekarang diabetes ya, itu gangguan metabolisme glukosa ya. Ini sudah dikenal ya terkait dengan farmakologi kemarin obat-obat anti diabetes ya. Ya, tandanya bagaimana? Hiperglikemi itu adalah kadar gula darah meningkat. Glikosuri, suri kan urin ya. Jadi glukosa di dalam urin juga meningkat ya, terdapat peningkatan glukosa urin. Ya. Kemudian dapat diikuti dengan gangguan sekunder seperti metabolisme protein dan lemak. Itu juga terkait dengan diabetes, namanya apa? Gluconeogenesis yang meningkat ya, tidak bagus ya. Gluconeogenesis meningkat artinya pembentukan glukosa yang berasal dari bahan yang bukan karbohidrat ya, protein lemak. Kemudian ya dapat berakhir dengan kematian kalau tidak segera diatasi ya. Nah, ini dilaporkan insiden terbanyak adalah pada usia 50 sampai 60 tahun. Ya, ini penyakit yang sifatnya diturunkan secara autosomal ya. Autosomal di tingkat autosom ya. Nah, ini kriteria penegakan diagnosis DM. Kalau normal, gula darah puasa berapa, gula darah 2 jam, PP-nya berapa ya, postprandial, pradiabetes. Itu kalau sudah glukosa darahnya meningkat menjadi 100 sampai 125. Dan 2 jam PP-nya ya sampai 200 ya, hampir 200 ya. Kalau diabetes ya sudah ketika puasa kadar gulanya sudah di atas 126, bahkan setelah makan 2 jam setelah makan bisa di atas 200 ya. Nah, ini etiologi diabetes ya, ya terkait dengan gangguan hormon ya, hormon insulin ya, growth hormon, hormon steroid yang terkait untuk yang terkait dengan penyebab daripada diabetes ya, tidak insulin aja, tapi hormon pertumbuhan juga bisa menyebabkan diabetes ya, steroid juga ya. Nah, dan sebetulnya itu diakibatkan oleh apa? Diabetes itu tidak seimbang ya di dalam interaksi antara pankreas, hipofisis dan adrenal, yaitu dalam memproduksi hormon-hormon tersebut. Ya, kita tahu bahwa pankreas itu ada sel beta dan sel alfa. Kalau sel beta hormon insulin dan sel alfa menghasilkan hormon glukagon ya, ini bukan glukon tapi glukagon yang memecah insulin menjadi glukosa. Kalau insulin merubah glukosa menjadi glikogen ya. Di kelenjar hipofisis ya, terkait ini ada growth hormon ya, hormon adrenokortikoid hormon ya, hormon ACTH. Nah, ini menghambat enzim heksokinase ya, artinya heksokinase terkait dalam memecah apa? Heksosa ya, dalam enzim yang diperlukan dalam memecah heksosa. Glukosa yang mempunyai C6 heksosa ya, glukosa itu sendiri itu C-nya kan 6. Kalau hormon ini hipofisis ini hiperaktif ya, menyebabkan terjadinya
diabetes ya. Jadi seperti itu banyak penyebabnya ya. Kemudian kalau di kelenjar adrenal ya, terkait dengan gluconeogenesis ya, pembentukan glukosa dari bukan non karbohidrat ya, seperti pembentukan protein menjadi karbohidrat ya, karena pengaruh hormon steroid yang dihasilkan oleh korteks adrenal itu gluconeogenesis ya. Glukosa, neo itu new, baru ya, pembentukan, genesis pembentukan. Jadi semua itu tidak bisa dihafal ya, nggak perlu dihafal, dimengerti, semuanya ada artinya ya. Genesis pembentukan, baru glukosa, jadi glukosa pembentukan, glukosa baru ya. Nah, itu bisa dibuat dari protein ya, dengan bantuan hormon steroid ya, yang dihasilkan di korteks adrenal. Nah, kalau terjadi berlangsung, terjadi terus-menerus gluconeogenesis ya, akan menekan sel beta pankreas ya, sehingga fungsinya akan menurun ya, menimbulkan defisiensi insulin permeabel ya. Permanen kok, permanen. Ya, aktivitas adrenal bergantung kepada kelenjar hipofisis anterior. Ya, ini sangat, jadi keseimbangan. Jadi antara kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, dan kelenjar pankreas itu harus terjadi keseimbangannya. Nah, ini patogenesis state di dalam perkembangan dari TM2 ya. Ini kalau tipe 2 ya, genetic susceptibility, yaitu terkait dengan resisten insulin ya. Insulin glukosa tolerance ya. Jadi itu menyebabkan itu DM2 ya. Jadi patogenesnya itu bisa disebabkan oleh resisten insulin, gangguan glukosa tolerans, dan insulin secretory failure atau kegagalan dalam mensekresi insulin. Ya, kalau ini genetik, ya, penyebab genetik, ya, obesity, physical inactivity, kemudian AIDS, ya, bisa kegemukan, ya, kurang olahraga, kemudian umur, ya, ini juga menyebabkan insulin resisten, ya, kemudian insulin glukosa tolerance, yaitu menyebabkan penurunan fungsi daripada beta sel. Ini juga bisa menyebabkan DM tipe 2. Ini kegagalan beta sel ya, menyebabkan intoleran glukosa insulin glukosa toleran ya, menyebabkan DM tipe 2 juga ya. Komplikasinya apa? Ya, jadi komplikasi kalau terjadi DM ini ya, ya merupakan gangguan biokimia ya. Jadi komplikasinya pasti gangguan metabolisme ya, gangguan biokimia, cedera morfologik. Kemudian ini tidak dikatakan bahwa tidak selalu sebagai dasar dari gangguan metabolisme ya. 20% penderita itu meninggal tidak menunjukkan apa bukti-bukti kelainan anatomik daripada tubuh ya. Kemudian pankreas ya, komplikasi diabetes ya, terkait tadi kan harus dengan gangguan pada pankreas, sel beta ya. Dikatakan bahwa 1/4 penderita pankreasnya normal ya. Ya, dan pada umumnya kerusakan pada sel beta itu ringan ya, tidak mungkin menimbulkan gangguan produksi insulin ya.
yaitu pada pankreas ya. Kalau ada gangguan itu ya fibrosis daripada sel beta pankreas ya. Hyalinisasi juga atau vakuolisasi hidropik yang sebenarnya merupakan penimbungan glikogen, gangguan komplikasi pada DM ya yang ada di pankreas. Nah, di sini terjadi autoimmune destruction, artinya kerusakan ya, destruksi, kerusakan dari autoimun dari beta sel di dalam dari pankreas itu. Jadi destruksi autoimun ya, jadi kerusakan ya, kerusakan beta sel. Kemudian sehingga terjadi apa? Impairment of insulin secretion and defect in insulin action ya. Jadi gangguan pada sekresi dan akhirnya terjadi gangguan defect cacat, defect in insulin action ya, insulinnya nggak bisa bermanfaat atau insulin resisten ya, sehingga terjadi hiperglisemi ya. Kalau normal insulin tuh gambarannya seperti ini ya. Kalau produksi insulinnya ini bagus, ini sel-selnya ini bagus. Tapi kalau insufficiency insulin production, kekurangan ini ya, kekurangan produksi insulin ya, ini bisa terlihat pada kerusakan, destruksi pada sel-sel pankreas ya. Gambarnya jadi pucat ya. Jadi terjadi fibrotik ya, nekrosis ya, itu sel-sel pankreas, khususnya sel beta. Nah, kalau ini diabetes tipe 1 itu biasanya pada anak ya, pada anak-anak ini ya. Insulin producing cell itu kalau sel yang bagus ya itu memproduksi insulin ini ya, ini insulin. Tapi pada insulin producing cell yang ada gangguan ya, destroyed ya, kerusakan, dia sel-selnya nggak memproduksi insulin ya. Ini namanya DM tipe 1 ya. Ini terjadi pada anak-anak biasanya. Ini tergantung insulin dependen ya. Tiap hari mesti disuntik insulinnya ini anak-anak ini ya. Ada diajarin ya, biasanya ada kelompok dia itu ini, tapi pada akhirnya pada umur SD atau SMP ya, akhirnya juga meninggal ya, karena gangguan insulin ya. Itu ya, gangguan yang lain bisa retinopati ya di mata, gagal ginjal, neuropati. Kalau sudah neuropati nanti bisa ke gangren ya, itu luka yang ada di kaki, baunya busuk, nah itu gangren namanya, karena terjadi vaskulopati dan neuropati ya. Sehingga tidak ada saluran ke sana, biasanya di kaki ya, karena kaki itu kan jauh ya, jauh dari sumbernya ya, sumbernya kan ada di jantung, sumber ininya, sumber darahnya ya kan dari jantung. Aterosklerosis ya, gangren ini yang saya katakan, gangren tadi itu, dan penyakit arteri koroner ya, yang ada di pembuluh darah. Misalkan terjadi gangguan pada otot ya, kan pembuluh darah itu ada di mana-mana ya,
ya bisa pada otot, pada hati, jantung, ya terjadi defisiensi ya insulin. Terkait dengan gangguan ya, jadi komplikasi di pembuluh darah ya. Jadi lemak itu bisa dimobilisasi sebagai sumber tenaga ya, sehingga lemak bertambah dalam darah ya, bisa menyebabkan aterosklerotik ya, lipemia atau kolesterolenia, gangguan vaskuler ya, bisa menyebabkan gangguan vaskuler dengan komplikasi aterosklerotik ya ini. Nah, bisa menyebabkan gangguan pada arteri di jantung, arteri koronaria dan ginjal dan retina. Mata terjadi sklerosis ya, sklerosis arteri retina ya, sehingga terjadi retinitis diabetika. Jadi retinitis artinya terjadi radang ya, artinya radang pada retina ya. Retina itis itu radang, retinitis diabetika ya. Jadi terjadi retinitis akibat diabetik ya. Jadi apa manifestnya apa? Terjadi perdarahan kecil-kecil ya, tidak teratur di mata ya. Bahkan pembuluh darah melebar dan retina dan menyebabkan ya akhirnya tidak bisa melihat ya. Jadi kalau sudah pecah ya kabur, akhirnya tidak bisa melihat ya, kapiler-kapilernya itu membentuk aneurisme ya, mikroaneurisme ya. Kalau pecah ya bisa terjadi gumpalan-gumpalan darah dan menimbulkan pembuntuan pada pembuluh darah ya, bisa kebutaan. Kalau di otak misalkan ini gangguan diabetik ya, akibat diabetik itu juga menyebabkan kerusakan pada mikrovaskular dan makrovaskular. Ya, kalau makro itu seperti di jantung itu makrovaskular ya. Ya, terjadi kerusakan. Jadi pembuluh darah yang terpapar ya, yang terpapar dengan gula cukup lama ya, yang persisten ya, itu menyebabkan gula itu akan bereaksi dengan protein ya, protein bebas di pembuluh darah, menyebabkan apa? Suatu produk yang namanya AGE ya, AGE itu AGES ya, Advanced Glycosylation Product ya. Itu yang dicerminkan oleh kadar A1C ya. Kan nanti ketika kemarin di obat-obat diabetes kan ada ya A1C. A1C-nya berapa? Ya tidak gula darah puasa saja. Ya tidak gula darah 2 jam PP, bahkan pada penata laksanaan obat-obat anti diabetes itu A1C menjadi pedoman ya. A1C-nya 7, lebih besar 7, harus dengan kombinasi 2 obat. Kalau A1C-nya lebih dari 9 harus dengan insulin dan obat. Nah itu seperti itu ya, gula darah yang persisten di dalam pembuluh darah ya, bisa merusak semua organ ya, karena darah itu kan juga bersirkulasi di dalam tubuh, dimanapun organ yang dialiri darah akan mengalami kerusakan ya, dimanapun ya, yang baik di makrovaskular maupun di mikrovaskular ya, itu.
terjadi makroangiopati dan mikroangiopati ya, gitu. Kerusakan. Oke, di mata tadi ya terjadi perdarahan, ya. Bisa perdarahan, bisa pembuntuan. Kalau itu ada di kaki ya bisa terjadi gangren ya, kerusakan di jaringan-jaringan di kaki ini nggak teraliri oleh darah karena terjadi angiopati dan neuropati ya, kroso jadi sudah neuropati akhirnya juga ditumbuhi oleh kuman di sini banyak kuman yang bersarang di sini ya, kuman-kuman baik gram positif gram negatif ya menyebabkan gangren ya, busuk akhirnya bisa diamputasi juga gitu. Di jantung ya infak ginjal terjadi nefropati ya, terjadi kegagalan jantung ya, terjadi bisa terjadi jantung ginjal, terjadi kerusakan pada ginjal ya, bisa yang sifatnya di tempatnya di namanya pyelonefritis ya, baik akut maupun kronik, atau kalau di vaskular glomerulus ya bisa menyebabkan kerusakan pada glomerulus ya. Di kulit juga bisa menimbulkan terjadi penimbunan lipid ya dalam makropak pada dermis ya, namanya terjadi xanthoma diabetikum kalau di kulit ya. Di saraf juga bisa ya, pada saraf tepi kadang medula spinalis ya terjadi namanya demyelinisasi fibrosis ya. Ya, kemungkinan juga terjadi sklerosis ya pada pembuluh darah ya. Saraf neuropati juga bisa, susunan saraf. Ya, terjadi di mana-mana. Kalau neuropati, diabetes neuropati, nefropati ya, nefropati di ginjal. Tuh. Jadi namanya diabetes. Nefropati diabetik, artinya bukan nefropati yang disebabkan oleh hipertensi, tapi nefropati yang disebabkan oleh diabetes ya itu. Nah ini diabetes neuropati dan vaskulopati ya. Jadi terjadi tadi itu terjadi kematian neuron yang nggak terasa ini. Ini sampai seperti ini namanya gangren ya, baunya sangat busuk ini. Jadi biasanya solusinya supaya juga kalau tadi diberikan obat itu obatnya juga macam-macam antibiotik juga tetap kalah ya dengan pertumbuhan kuman, sehingga solusi yang terbaik ya dipotong supaya tidak terjadi sepsis. Ya kalau banyak kuman ya akhirnya terjadi toksisitas pada aliran darah namanya sepsis ya, sepsis yang diakibatkan oleh kalau sudah septic shock bisa merusak organ, bisa kematian ya, akhirnya menuju pada kematian. Di hati terjadi perlemakan, hepatomegali dan infiltrasi glikogen ya. Ya, kemudian juga di hati juga terjadi defisiensi karbohidrat ya, sehingga sumbernya dari lemak ya, itu komplikasinya seperti itu tadi yang disinggung di atas sebagai proses gluconeogenesis ya, terjadi imobilisasi lemak yang berlebihan ya, sehingga terjadi defisiensi lipotropik, lemak tidak dapat diangkut dari sel sehingga terjadi penimbunan lemak yang berlebihan di hati ya, menyebabkan hepatomegali.
Nah, ini beberapa penyakit ya yang secara klinis yang disebabkan oleh metabolisme karbohidrat ya. Polipagi, polidipsi, poliuri. Hipoglikemi ya, komplikasi bisa terjadi hipoglikemi ya, sering karena insulin yang berlebihan ya bisa menyebabkan hipoglikemi ya. Pada pengobatan psikosis ya, itu juga berdampak terjadinya hipoglikemik ya. Ini tumor pankreas ya. Tumor pankreas juga menyebabkan produksi insulin berlebihan ya, sehingga menyebabkan hipoglikemia. Nah, ini beberapa fungsi insulin ya. Meningkatkan pengambilan glukosa ke dalam sel, meningkatkan glikolisis ya, meningkatkan glikogenesis ya, pembentukan glikogen ya, meningkatkan sintesa asam lemak dan meningkatkan sintesa protein. Itu peran insulin ya. Insulin itu perannya sangat banyak ya. Ini beberapa yang meningkatkan kadar gula ya, glukagon, jadi hormon loh, ini karena hormon yang dihasilkan oleh alfa, sel alfa dia memecah glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah meningkat ya. Sekresinya kenapa? Ya karena dirangsang oleh kondisi hipoglikemi ya. Misalkan kalau kita kelaparan, puasa, nah itu glukagon akan meningkat ya. Nah, kemudian glukagon ini ya akan menghambat penggunaan glukosa ya. Jadi menghambat penggunaan glukosa itu glikogenesis, glikolisis. Kalau meningkatkan pembentukan glukosa, glikogenolisis ya. Atau gluconeogenesis. Ya, ini beberapa istilah ini nanti kalau saya tanyakan nggak usah dihafal ya. Meningkatkan pembentukan glukosa yang bukan dari karbohidrat, gluconeogenesis ya, atau meningkatkan pembentukan glukosa, glikogenolisis ya. Epinefrin juga berperan ya, atau juga berpengaruh ya dalam menghambat glikogenesis ya, jadi merubah glukosa menjadi glikogen, itu glikogenesis. Ini juga dihambat oleh epinefrin ya. Kalau terlalu kadarnya terlalu tinggi ya epinefrin ya. Kemudian glukokortikoid ya, ini terjadi peningkatan juga berperan dalam gluconeogenesis ya, peningkatan glukokortikoid ya. Ini ya, makanya ini adalah beberapa aspek klinik dari leukemia ya, semuanya ini karena juga glukokortikoid itu kan termasuk glukosa yang glukosa kortikoid, glukosa yang berantai panjang ya, jadi
poli apa kemarin ya, mono, hetero ya, dan jadi mono apa yang satu jenis glukosa itu ya, seperti insulin itu kan termasuk homo ya, jadi homo karbohidrat ya, homo polisakarida. Homo polisakarida, ada yang hetero polisakarida. Glukokortikoid ini termasuk homo atau yang hetero. Ada kortikoid ya, jadi termasuk yang, atau juga glikoprotein, ya itu kan gabungan dari glukosa dengan protein, namanya heteropolisakarida. Ya tadi galaktosemia ya, itu kadar ini galaktosa yang ada di dalam darah karena tidak bisa dicerna oleh enzim tertentu yang merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak memecah gula jenis galaktosa ya dengan baik ya. Namanya galaktosemia. Jadi kadar galaktosa yang tinggi di dalam darah itu namanya galaktosemia, biasanya disebabkan oleh kekurangan enzim galaktosa 1-fosfat uridyl transferase. Biasanya kelahiran ini kelahiran bawaan, maksudnya sejak lahir sudah seperti ini ya. Bahkan dilaporkan satu ya, jadi satu dari ya sedikit sekali ya memang angka kejadiannya 50.000 sampai 70.000 bayi terlahir tidak ada enzim ini ya, cara jangan tampaknya apa yang gejala dan tandanya terjadi jaundice ya, atau tubuhnya kuning ya, hatinya membesar ya karena kekurangan enzim ini ya. Dia terjadi di dalam kadar urinnya atau terdapat protein dan asam amino yang tinggi, atau terjadi urosemia, uroproteinemia. Ini juga harus diobati ya. Bisa terjadi keterbelakangan mental ya. Ya ini yang terjadi galaktosemia ya, tubuhnya menjadi kuning ya bayi ini ya. Jadi terjadi kerusakan pada ginjal, mata, dan otak ya. Nah ya ini bisa juga ini biasanya ya ke arah prognosenya juga, artinya angka kesembuhannya itu kecil juga. Ya tadi juga ada yang namanya sindrom MC-Ardle ini ya, tadi terkait gangguan pada metabolisme karbohidrat ya. Ini sindrom ini adalah tubuh tidak mampu memecah glikogen ya. Jadi kelainan, bisa nyeri ini ya, tubuh tidak bisa memecah glikogen ya.
menjadi apa? Glikogen untuk dipecah menjadi apa? Glukosa ya. Ini cacat pada gen ya yang membuat protein yang glikogen fosforilase enzim ini tidak bisa dibentuk ya. Ini akan menyebabkan nyeri tubuh ini. Jadi nyeri pada otot ya, karena tidak bisa memecah glikogen ya, kejang ya, terjadi kelemahan otot ya, dalam bentuk nyeri, kram ya, kekakuan otot ya. Nah, itu bahkan urin bisa berwarna merah anggur ya, itu terkait sindrom ini namanya sindrom MC Arnold ini. Nah, tadi yang di jalur glikolisis ya. Berikutnya gangguan metabolisme karbohidrat di jalur glikolisis ya. Apa glikolisis kemarin memecah atau membentuk pirufat ya. Jadi pembentukan pirufat dari satu molekul glukosa ya kemarin ya, itu namanya glikolisis ya. Glikolisis ya, jadi pada proses glikolisis ya, pemecahan glukosa bukan dapat menghasilkan ATP ya dalam keadaan anaerob ya. Sebaliknya kalau di otot jantung ya tidak bisa ya, tidak bisa seperti pada otot rangka ya, dia tidak bisa anaerob ya, bisa terjadi iskemi ya, bisa terjadi infak ya. Ya harus kondisinya aerob, makanya infak itu ditandai oleh nyeri ya, nyeri sampai ke dada, menembus punggung ya, karena terjadi tidak bisa karena terjadi proses yang anaerob ya akibat tersumbatnya pembuluh darah sehingga tidak bisa mengalirkan oksigen itu ya. Nah, gangguan pada defisiensi enzim glikolisis ya itu bisa terjadi anemia hemolitik ya. Kalau fatigue sih masih ini ya, kalau anemia hemolitik ini ya, bisa cukup bahaya ya, cukup berdampak nggak bagus pada kehidupan seseorang. Nah, pada penyakit kanker ya, misalnya, kenapa ya? Kecepatan glikolisis itu meningkat ya dibandingkan dengan kebutuhan di siklus Krebs ya, akibatnya pirufat ini menumpuk dan menyebabkan peningkatan laktat ya. Ya, makanya juga terjadi pada penderita-penderita kanker kan nyeri ya, jadi terjadi nyeri. Makanya diberikan makanya terapi untuk manajemen pain nyeri itu selalu diberikan. Ya, asidosis laktat ya juga salah satu gangguan enzim pada proses glikolisis ya, yaitu defisiensi enzim pirufat dehidrogenase. Ya, ini kemarin sudah ya,
gluconeogenesis. Kalau ini adalah berasal dari pirufat ya, pembentukan glukose yang berasal dari pirufat. Dan ini proses gluconeogenesis ya. Glukosa yang berasal dari pirufat. Masih berapa? Ntar saya cek dulu ya. Baik, kurang 14 slide. Ya, aspek klinik gangguan gluconeogenesis ya. Jadi gluconeogenesis ini pun juga diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu ya, ketika kadar glukosa rendah, padahal tubuh itu juga perlu energi ya. Kalau tidak ada gluconeogenesis juga akan tidak ada ATP dan mengganggu aktivitas daripada organ-organ. Nah, gluconeogenesis ya udah ya, mekanisme untuk mengubah unsur-unsur non karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen ya. Nah, ini ketika tidak ada glukosa ya. Tempatnya di ginjal, hati ya. Nah, sebagai glukosa baru ini ya. Nah, ini makanya karena juga sebetulnya ini gluconeogenesis ini kan juga kalau terjadi terus-terusan kan juga tidak bagus ya, karena terjadi pemecahan lipid yang terus-menerus menyebabkan terjadi ketosis bisa ya, ketosis menyebabkan gangguan pada metabolisme keton ya, itu bisa ke arah asidosis ya. Ya, kegagalan gluconeogenesis biasanya bersifat fatal ya, terjadi hipoglikemi ya, menyebabkan disfungsi otak ya, dapat menyebabkan koma dan kematian. Ya, sementara glukosa dibutuhkan, tidak ada glikogen ya, sehingga terpaksa membentuk atau proses gluconeogenesis ini artinya gluconeogenesis ini juga berlangsung ya artinya. Nah, defek pada enzim-enzim gluconeogenesis ini akan menyebabkan hipoglikemi dan asidosis. Nah, menyebabkan asidosis laktat. Nah, oke. Yang penting aja kelainan glikogenesis. Ya, jadi nanti dibaca secara cermat ya. Kelainan pada aspek klinik pada gluconeogenesis. Tadi yang di depan tadi pada pembentukan pirufat pada glukosa sendiri seperti diabetes ya.
kemudian gluconeogenesis, sekarang kelainan glikogenesis ya, pembentukan glikogen. Nah, itu ada dua tipe penyakit ini yang namanya ketika terjadi kelainan pada glikogenesis, pembentukan glikogen ya. Jadi tipe 1 itu penyakit von Gierke ya. Itu defisiensi enzim ya, glukosa 6 fosfatase. Ini pada proses glikolisis ya, ini sel-sel hati dan sel-sel tubuh ginjal berisikan glikogen ya. Ya, gangguan yang penting ini ya, defisiensi glukosa 6 fosfatase. Kemudian yang tipe 2 itu penyakit Pompe ya. Kalau ini defisiensi lisosomal. Ini 1G4 ya ini namanya. Lalu, enzim atau ini enzimaltase ya di sini. Gangguan tidak adanya enzimaltase. Itu namanya penyakit Pompe. Ya bisa terjadi akumulasi glikogen di dalam lisosom. Nah itu utamanya pada gagal jantung ya. Tuh. Ada yang tipe 3 ya, tipe 4, tipe 5, tipe 6, 7, 8 ya. Ya, jadi terkait dengan glikogenesis ini ada beberapa tipe ya. Kemudian ya tipe lab defisiensi fosforilase kinase hati ya. Ya kebanyakan ya defisiensi enzim-enzim ya dengan nama penyakit tertentu ya. Nah, ini ya. Ya, ini penyakit von Gierke atau penyakit penyimpanan glikogen tipe 1 ya. Yaitu gangguan metabolisme bawaan yang berhubungan dengan defisiensi kompleks ya. Glukosa 6 fosfatase atau glukosa 6 fosfatase. Nah ini ada ini perutnya besar gini ya. Nah, ini gangguan penyakit von Gierke yaitu tidak adanya glukosa 6 fosfat ya. Gambaran penyakit ini adalah terjadi hipoglikemi ya, jadi hepatomegali dan kegagalan hepatomegali ya, heparnya membesar ini sehingga perutnya juga membesar ya. Terjadi tumbuh kembang anak yang nggak bagus ya. Pengobatan utama untuk kedua tipe ini adalah pemberian diet tepung jagung ya. Apa mengandung apa maizena itu. Pengobatan tambahan disesuaikan dengan keluhan atau komplikasi yang timbul. Ini gangguan pada enzim ya, produksi enzim ini ya. G6P. Nah, sekarang gangguan metabolisme protein ya. Ya, walaupun protein bukan yang memberikan dengan saya ya, tapi ini saya rangkum aja terkait dengan aspek klinik protein, karbohidrat, lemak ya. Hanya sedikit kalau ini. Fenilketonuria atau maple syrup-urine disease ya, itu terkait dengan gangguan metabolisme protein ya. Ketika apa? Ini terjadi ketika fenilalanin ya, jadi kadar asam amino dalam asam amino fenilalanin ya dalam darah itu terlalu tinggi ya, namanya fenilketonuria ya.
urea ya, berketonuria. Ini kalau di dalam, kalau fenilketonuria itu di dalam urin ya, anemia mestinya kalau di dalam darah. Fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Oh, ini namanya fenilketonuria. Itu namanya penyakit ya. Jadi ya, terjadi ketika kadar asam amino fenilalanin itu di dalam darah menjadi tinggi. Maksudnya seperti itu ya. Kalau maple syrup urine disease ini penyakit urin terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Ya, jadi gangguan pada metabolisme protein ya. Kalau tubuh tidak bisa menyerap asam amino ya banyak gangguan yang ini, padahal sangat penting asam amino itu. Alkaptonuria. Nah, jadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin, fenilalanin ya. Kemudian atapsia Friedrichs ya. Protein jenis fruktasin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Beberapa penyakit terkait aspek klinik pada metabolisme protein ya. Nah ini kalau defisiensi protein ya, memang karena peran protein itu sangat penting ya, jadi untuk pertumbuhan ya, akibatnya juga bermasalah pada pertumbuhan tubuh ya, pemeliharaan jaringan ya, untuk regenerasi jaringan. Nah, itu jadi berkurang ya, jadi pertumbuhannya juga berkurang ya. Hormon dan sebagainya itu kan juga disintesa dari protein ya. Kalau yang defisiensi protein ya, nah ini tadi terkait dengan enzim-enzim ya, tapi yang ini ya itu terkait dengan defisiensi protein ketika protein itu minim atau terjadi hipoproteinemia ya, karena terjadi ekskresi protein darah berlebihan melalui air kemih ya. Kerusakan ginjal berarti ya terjadi. Pembentukan albumin terganggu seperti pada penyakit apa ini ya, buka ketok ini. Absorpsi albumin berkurang ketika kelaparan atau penyakit usus, penyakit digestif ya, di usus juga pada penyakit ginjal hipo dan agama ada yang kongenital, ada yang didapat dan ada yang sementara. Pirai atau GOT ya. Akibat apa? Metabolisme asam urat ya. Metabolisme gangguan ya, metabolisme asam uratnya terganggu sehingga kadarnya di dalam darah menjadi tinggi ya. Terjadi pengendapan urat pada berbagai jaringan menyebabkan nyeri ya. Nah ini kan asam urat itu kan juga hasil akhir dari metabolisme protein ya. Nah kemudian artritis ya, artritis akut yang sering kambuh secara menaun ya pada jaringan bukan tonjolan-tonjolan yang disebut topus ya. Biasanya kalau apa itu gout, kemudian ini kan terjadi tulang itu benjol-benjol gitu ya bentuknya, terjadi malformasi ya.
di sekitar sendi, tulang rawan, ya, ginjal, katup jantung, ya kalau terjadi ini ya ini yang gangguan metabolisme lemak, ya namanya penyakit Gaucher, penyakit Tay Sachs, Santoma, dan obesitas. Obesitas sendiri ya kelebihan lemak ya. Ini ada kalau kelebihan lemak penyakitnya terjadi hipopituitarisme dan hipotiroidisme ya. Makanya diet kalau terjadi penyakit ini harus ini diet lemak, kalori yang dibutuhkan menurun, berat badan naik ya. Meskipun diberi makan tidak berlebihan, berat badan terus naik ya itu. Ini lemak ditimbun di banyak jaringan ya. Hiperlipidemi bisa menyebabkan hiperlipidemi, maksud saya bisa menyebabkan beberapa penyakit ini ya, penimbunan lemak ya. Sebaliknya defisiensi lemak terjadi ya gangguan penyerapan, misalkan defisiensi lemak karena terjadi gangguan penyerapan, malabsorpsi. Ini namanya penyakit celiac screw, penyakit Whipple, itu gangguan absorpsi lemak ya. Ya, namun tubuh itu kan bisa mengambil dari zat-zat yang lain kalau defisiensi lemak ya. Akhirnya bisa menggunakan yang lain ya, tapi bahayanya kalau defisiensi lemak terkait dengan energi yang dibutuhkan oleh jantung ya, maunya dari lemak dia ATP-nya. Ini penyakit Whipple ya, defisiensi lemak. Ya, oke. Ya, ini bisa dibaca lagi ya, diulang-ulang. Ini beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat metabolisme, gangguan metabolisme, baik itu metabolisme karbohidrat, protein maupun lemak ya. Terkait itu di fase mana, fase glikolisis, fase pembentukan pirufat, atau di fase glikogenolysis, nah itu terjadi gangguan-gangguan ya. Itulah topik pada malam ini ya, dibaca lagi aja ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, ini kan dibaca ulang, kan kemudian dihubungkan dengan metabolisme protein, metabolisme karbohidrat ya. Protein yang sudah diajarkan oleh siapa nggak tahu saya. Kemudian juga lipid, dan nanti di linkkan ya. Jadi di lipid itu ada proses apa ya. Pada selama metabolismenya itu ada berapa proses. Di protein juga demikian. Nah itu kalau terjadi gangguan-gangguan pada metabolisme tersebut di fase mana ya itu ada
penyakit-penyakit tertentu ya, tadi namanya ada penyakit macam-macam tadi itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan mari kita tutup aja ya kuliah malam ini. Silakan ditutup dengan doa sebelum kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka